siang hari yang terik, Amel dan juga Eliana sedang berjalan jalanan yang ramai yang terdapat toko-toko seragam, toko-toko makanan, mainan. Amel melihat ke toko seragam, lalu terdiam. Terus dia maksa ingin lihat ke toko. Dia itu pengen tas Disney. Terus kata Eliana, gak boleh karena mereka gak punya uang. Tapi Amel tetap kekeh pengen masuk ke dalam toko, cuma lihat-lihat aja. Pas masuk ke toko, Amel terpukau kepada tas Barbie. Eliana tahu pasti Amel sangat menginginkannya, jadi sebelum dia merengek nangis, Eliana langsung menyeret Amel keluar dari toko tersebut, lalu mengingatkan Amel untuk kembali mengikuti ayahnya untuk ke stasiun. Karena pada hari itu, Amel dan juga Eliana mau ke kabupaten diajak oleh bapaknya. Eliana sudah sering diajak ke kabupaten sama bapaknya karena udah berusia 12 tahun, sedangkan Amel baru kelas 2, yaitu umur 7 tahun. Ini pertama kalinya Amel ikut ke kabupaten menggunakan kereta bersama bapaknya. Eliana juga mempunyai 2 adik laki-laki, yang pertama namanya Berlian dan yang kedua namanya Pukat. Mereka tidak ikut karena membantu ibu memetik buah manggis. Nah, sesampainya di kabupaten, Bapak Eliana menitipkan Eliana dan juga Amel di toko emas Koh Acong, teman baiknya Bapak Eliana. Lalu meminta Eliana dan juga Amel menunggunya di toko emas tersebut karena beliau ada urusan di bangunan seberang yang berwarna biru katanya. Akhirnya Amelia dan juga Eliana menunggu di toko emas Koh Acong. Amel terus bertanya kepada Koh Acong dan juga Eliana, bapaknya lagi ngapain, sama siapa, dan juga ada urusan apa. Eliana cuma menjawab tidak tahu. Akhirnya Koh Acong menjawab kalau bapaknya itu sedang ada urusan dengan orang-orang dari provinsi. Koh Acong membujuk mereka untuk makan karena Amel terus-menerus ingin menyusul bapaknya. Dan Koh Acong menjanjikan akan memberikan hadiah kepada mereka berdua. Lalu tak lama kemudian mereka menyusul bapaknya ke bangunan biru itu. Udah 4 jam, bapaknya belum keluar-keluar. Sampainya di gedung, di koridor tersebut tuh sepi. Lalu tiba-tiba mereka mendengar samar-samar percakapan. Ada seseorang yang menyebut-nyebutkan nama bapaknya, yaitu yang mengatakan bahwa mereka ingin memperbaiki sekolah yang sudah roboh di kampungnya, mempercantik balai desa, menciptakan puluhan lapangan pekerjaan. Tetapi Pak Syahdan menolak. Terus katanya, Pak Syahdan pengen harga berapa biar mereka bisa menambang pasir di kampung tersebut. Nah, ketika mereka mendengar suara bapaknya, Amel langsung masuk ke ruangan tersebut, lalu bilang ke bapaknya, dia pengen ngomong sesuatu. Terus bapaknya kaget karena mereka tiba-tiba datang. Pak Syahdan menyuruh Eliana untuk membawa adiknya keluar, tetapi adiknya tetap kekeh pengen ngomong sama bapaknya. Akhirnya, kata orang-orang yang ada di ruangan, bertanya, siapa mereka? Terus Pak Syahdan menjawab, mereka anak-anak saya, ngomong aja dulu. Terus Amel kesenangan, lalu dia ngomong, dia gak perlu beli seragam, karena udah dikasih lungsuran dari Koh Acong. Jadi, Amel pengen beli tas baru aja, katanya. Mendengar kata lungsuran, orang-orang dari provinsi itu menertawakan kata tersebut. Katanya mereka sudah lama tidak mendengar kata lungsuran. Lalu kenapa katanya? Pak Syahdan sok-sokan menolak sesuatu yang bakal memperkaya kampungnya, sedangkan dirinya miskin katanya gitu. Pak Syahdan berkali-kali menyuruh Eliana untuk membawa Amel keluar dari ruangan. Tetapi ketika mendengar kata tersebut, Eliana marah. Lalu dia tanpa sengaja berteriak, jangan hina bapakku. Semua orang yang ada di ruangan terdiam. Lalu dia berkata lagi, bapakku lebih terhormat 10 kali lipat daripada kalian. Kalian cuma ingin menjadikan kampung kami menjadi rusak. Pak Syahdan berteriak kepada Eliana untuk berhenti berbicara. Sambil menangis diseret keluar oleh temannya Pak Syahdan. Eliana menangis dan tidak akan melupakan kejadian pada hari itu, karena pada hari sebelum-sebelumnya Eliana telah melihat belasan truk yang ada di kampungnya dan juga alat-alat berat yang berada di samping sungai yang membuat sungai kotor dan ikan-ikan mati. Dan hari itu kebetulan sekali Eliana bertemu dengan seseorang yang sangat bertanggung jawab dengan kejadian tersebut, yaitu Pak John. Dia telah menertawakan dan menghina bapaknya, orang yang paling dia hormati seumur hidupnya. Kemudian Eliana bersumpah akan melawan mereka sampai kapanpun.